pada di pagi ya Tuhan, dan kami bersyukur juga malam hari ini boleh bersama-sama belajar firman-Mu sekali lagi, diingatkan bagaimana kami boleh menjadi orang Kristen yang berdampak di dalam hidup yang sementara dalam dunia yang cepat berubah ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam membagikan firman Tuhan, biar Tuhan memberkati pemberitaan firman ini, boleh menjadi berkat buat setiap kami, boleh memperlengkapi setiap pengurus, setiap rekan-rekan di Sinode Gereja Kristus, untuk boleh lebih lagi melayani dan menjadi berkat buat jemaat-jemaat dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan baik sharing materi maupun interaksi, tanya jawab, semua dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang sungguh dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Christian influence ya. Maksudnya adalah pengaruh seorang percaya. Untuk itu kita akan membaca satu ayat yang tidak asing lagi ya bagi kita, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga." Saudara, salah satu ya kekeliruan banyak orang Kristen adalah meremehkan pengaruhnya, meremehkan pengaruhnya. Saya membaca kesaksian dari seorang pelatih tim basket di Amerika, tim basket universitas ya, bukan tim basket profesional, universitas. Saudara, dia sudah melatih satu universitas, tim basketnya itu bertahun-tahun ya, dia sangat dikenal sekali. Suatu saat dia dapat surat tawaran, kalau kamu mau pindah ke universitas di Los Angeles, kamu akan tanda tangan dan dapat uang yang sangat banyak sekali. Kalau tidak salah, dia tulis 40 juta dolar janjinya. Wah, saudara sekalian, siapa tidak tergiur ya? Pindah kota begitu ya, melatih satu universitas yang baru karena dia sudah terkenal, harganya pun mahal begitu kan. Saudara, dia tergerak ya, dia mau pindah dan meskipun dia sudah seperti keluarga dengan universitas itu, tapi dia mengatakan sayang ini kalau saya lewatkan ya, eh, uang begini banyak, kesempatan melatih di Los Angeles, kota Hollywood begitu kan, kenapa tidak saya ambil? Nah, saudara sekalian, dalam proses dia hampir mengambil keputusan pindah, dia mendengar beberapa mahasiswa itu yang sudah lama kenal dia itu sedih begitu ya, sedih kenapa akhirnya sang pelatih mau pindah meninggalkan universitas mereka. Nah, di antara mahasiswa-mahasiswa yang banyak yang sedih itu, ada seorang berusia 19 tahun, memberanikan diri menulis email, saudara sekalian, langsung kepada pelatih ini. Dia mengatakan begini di emailnya, "Pak, dari kecil saya main basket di halaman rumah. Waktu saya main begitu, saya berimajinasi saya jadi juara. Dan di samping saya adalah Bapak sebagai pelatihnya. Itu dari kecil impian saya karena Bapak sudah lama sekali di universitas ini. Sehingga saya pun memilih masuk ke universitas ini karena Bapak pelatih tim basketnya." Singkat cerita, setelah dia menulis email, saudara sekalian, dia mengakhirinya dengan semua permohonan ya. "Pak, tolonglah saya minta ya, tetaplah jadi pelatih kami di universitas ini. Jangan Bapak pindah." Saudara sekalian, pelatih basket ini menyaksikan ya. Sebetulnya dia sudah siap pindah. Apalagi tawaran begitu menggiurkan. Tapi gara-gara email ini dan satu permohonan dari anak usia 19 tahun ya, mahasiswa tingkat 2 ya, tingkat 1 yang di universitas itu, "Pak, janganlah pindah dari universitas kami. Tetaplah jadi pelatih kami seperti saya impikan sejak kecil," begitu kan. Saudara, dia sangat tergerak, dia menitikkan air mata dan dia mengatakan dalam konferensi persnya, "Saya memutuskan akan tetap melatih universitas ini." Dan dia mengatakan apa sebabnya. Ternyata ada satu email dari seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang sungguh menggerakkan hati saya. Dan sebuah permohonan yang simpel di akhir email itu, "Pak, tetap latih kami ya, jangan pindah." Saudara sekalian, apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari adalah kalau kita
kita jadi anak 19 tahun, lalu berpikir begini, apa pengaruhnya saya tulis email? Saya cuma anak 19 tahun, cari uang belum bisa, masih menumpang, masih hidup dari orang tua. Buat apa? Saya mana didengarkan? Siapa saya? Kalau kita bersikap seperti usia 19 tahun yang merasa tidak ada pengaruh, kita nggak akan tulis email. Kalau kita tidak tulis email, pelatih itu pindah. Yang kita pelajari adalah jangan kita meremehkan pengaruh kita. Baik itu usia kita, baik itu status kita, baik itu pendidikan kita, maupun pengalaman kita. Karena Tuhan menebus kita supaya kita punya pengaruh. Saudara sekalian ya. Jadi kita jangan sampai berpikir begini, ah siapalah saya ini, orang kurang pendidikan begini, buat apalah saya melayani Tuhan, nggak ada pengaruhnya kok. Ah, buat apa saya? Saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak banyak pengetahuan Alkitab. Buat apalah saya ikut-ikutan pembinaan segala, nggak perlulah begitu kan. Itu untuk orang-orang yang qualified. Saudara, orang yang meremehkan pengaruhnya, lupa bahwa Tuhan Yesus menebus kita supaya kita punya pengaruh yang saleh, yang baik, yang kudus. Sehingga berapapun usia kita, level pendidikan kita, berapapun apapun status sosial ekonomi kita, itu tidak relevan. Karena Tuhan memang menebus kita untuk mempunyai pengaruh. Dan itu sebabnya sebagai orang Kristen, kita tidak boleh meremehkan pengaruh kita sebagai orang Kristen. Karena ketika kita meremehkan pengaruh kita sedang meremehkan Tuhan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja, anak 19 tahun, untuk menggerakkan hati seorang pelatih yang terkenal, yang mendapat tawaran lebih baik. Tuhan bisa juga menggunakan kita untuk berpengaruh menjadi berkat bagi banyak orang yang kita tidak pikirkan. Saudara sekalian, ada bahaya ketika kita meremehkan pengaruh kita. Saya katakan, apa itu bahayanya, saudara sekalian? Yaitu tanpa sadar kita memberikan pengaruh yang buruk. Ada orang tua, ya, yang suami istri ini kalau berbicara itu terus-menerus mengenai hal-hal negatif dari orang lain. Dan di situ ada anaknya masih kecil, saudara sekalian ya. Kemudian mereka berpikir apa? Nggak apa-apa kita begini. Anak itu belum ngerti apa-apa. Jadi kita bebas aja menggosip, ngomongin ini, ngomong itu. Anak itu ada dunianya. Dia berusia 4 tahun, 3 tahun. Mana dia ngerti yang kita ngomong? Saudara, mereka mengeremehkan pengaruh mereka sebagai orang tua. Apa yang terjadi? Ketika anak itu remaja, cara bicaranya sangat negatif tentang semua teman-temannya. Tentang semua gurunya. Pokoknya orang lain salah semua. Dia nggak pernah salah. Loh, dari mana pengaruh itu? Kok punya sikap yang sangat negatif seperti itu? Ternyata tanpa sadar, kedua orang tuanya membesarkan dia dengan pengaruh seperti itu. Kenapa? Karena mereka meremehkan. Anak kecil tahu apa? Kita kan tidak ada pengaruh buat anak kita. Mau kita ngomong apapun dia tidak ngerti. Itu bahayanya meremehkan pengaruh kita. Ternyata tanpa sadar kita menyebarkan pengaruh yang buruk sebagai orang Kristen. Di keluarga kita, di gereja kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita. Ada orang datang ke gereja terlambat lalu berkata, nggak ada efek. Saya datang terlambat 5 menit, 10 menit. Orang nggak kepengaruh kok. Saudara sekalian, kita tidak boleh meremehkan pengaruh kita. Kita telat 1 menit pun, diam-diam mempengaruhi begitu banyak orang dan anak muda dan berkata, wah boleh juga kita datang telat ya. Nah, kita harus ingat ini. Bapak Ibu, kita tidak boleh remehkan pengaruh kita. Apapun usia kita, siapapun kita, level pendidikan kita, status sosial kita, berapa usia kita, kita sadar Tuhan Yesus menebus kita untuk memberikan pengaruh. Karena itu di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mendeklarasikan apa? Kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Itu sebuah statement of fact atau statement fakta. Bukan panggilan, oh jadilah kamu terang dunia ya. Oh kamu jadilah garam dunia. Bukan. Kamu berpengaruh, titik. Itu kata Yesus. Dimanapun kamu berada, yang kamu katakan, yang kamu perbuat, yang kamu tidak katakan, yang kamu tidak perbuat, itu punya pengaruh. Orang lain mengamati. Karena kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kalau kamu jadi orang Kristen, otomatis kamu lain sendiri. Suka atau tidak suka, yang kamu katakan, yang kamu pakai, pakaian, yang kamu tidak katakan, yang kamu lakukan, itu mempengaruhi orang lain. Memberikan citra tentang kekristenan dan Injil, saudara sekalian. Nah itu sebabnya, sebagai pengikut Kristus kita nggak berani mengatakan, oh nggak ada efek ah. Saya datang telat ke gereja, saya malas-malasan pelayanan, saya entar datang, entar nggak ada efek kok. Siapa sih saya? Saya bukan orang berpengaruh, saya bukan ini, bukan itu. Wah, itu pola pikir yang keliru sekali. Kita
diberikan satu identitas dan tugas. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Saudara sekalian, Yesus tidak sekedar berkata, jadi garam dunia ya, jadi terang dunia ya. Yesus mengatakan kalau sudah jadi pengikut saya, otomatis kamu punya pengaruh. Itu sebabnya kamu harus berikan pengaruh yang baik. Nah, saudara sekalian, orang juga nggak bisa berpikir begini, oh saya mau sembunyi sajalah. Tidak mungkin. Yesus berkata kalau orang menyalakan pelita nggak mungkin taruh di kolong ranjang. Ya kan? Jadi kalau kita berkata baik, orang lain akan berkata, oh orang Kristen oke juga ya, perkataannya pantas ya. Tapi kalau kita berkata tidak baik, orang lain akan berkata, kok Kristen seperti itu? Saudara, kita nggak bisa mengatakan, ya tapi kan semua orang yang bukan Kristen juga ada kelemahan dan kekurangan, ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak. Kamu adalah terang dunia. Namanya dunia itu dimanapun. Ya, Yesus nggak mengatakan kamu terangnya Kelapa Gading, kamu terangnya Kebayoran Lama. Yesus nggak mengatakan kamu terangnya Jakarta, kamu terangnya Bogor. Nggak ada, saudara sekalian. Kamu terang dunia. Jadi di mana saja tuh kita punya pengaruh. Nggak ada urusan apakah itu kota kita lahir, kota kita pelayanan, negeri asing, dimanapun saja kita bawa nama Yesus. Itu yang Yesus maksudkan, pakai kata-kata dunia, saudara sekalian. Apalagi dengan zaman internet, dengan zaman sosial media, dengan zaman Instagram, zaman YouTube seperti ini. Wah, apa yang orang Kristen lakukan di pelosok desa sekalipun viral ke seluruh dunia. Perkataan Yesus semakin digenapi ini. Kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Karena itu waspadalah pengaruh yang kita berikan dari hal yang paling kecil. Saudara sekalian, dampak dari kata-kata kita, dampak dari postingan kita, dampak dari jempol kita, dampak dari like atau dislike kita, dampak perbuatan kita, itu besar. Sebagai majikan yang punya asisten rumah tangga yang belum kenal Tuhan Yesus, itu melihat bagaimana kata-kata perlakuan seorang Kristen kepada orang yang ada di bawah komandonya, di bawah kepemimpinannya. Itu akan dinilai, saudara sekalian. Apakah dia seorang yang baik atau seorang yang menindas? Ketika ada tabrakan serempet di jalanan, begitu kan? Saudara, kita tidak tahu kan dengan siapa, misalnya kita ada sedikit serempet, begitu turun, kita harus sadar, orang asumsi itu kita orang Kristen. Dan pasti mereka tahu, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin orang berkata, oh dia nggak lihat KTP saya, dia nggak tahu siapa saya. Pasti tahu. Dunia ini kecil. Dunia ini kecil, saudara sekalian. Kemana saja kita pergi, tiba-tiba ketemu orang, kenal, ternyata masih saudara. Bayangkan pengaruh kita. Itu sebabnya dimanapun saja Yesus berkata, terang dunia, garam dunia. Saudara, ketika misalnya orang keserempet di jalanan, bagaimana sikapnya ketika turun menyelesaikan persoalan? Kata-katanya itu seperti apa? Kita membawa reputasi nama Yesus. Saudara, kita bawa nama gereja pun itu sudah berat ya. Gereja Kristus. Ini loh majelis gereja Kristus. Ini anggota gereja Kristus, itu berat. Apalagi bawa nama Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Itu kan berhubungan sebetulnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, ini sangat mahal ya. Kita ditebus oleh darah Yesus ya, menyandang nama Yesus begitu ya. Kemudian kita adalah gereja begitu kan. Kita memikul tanggung jawab yang serius. Karena itu kita harus waspada dengan pengaruh kita. Kita tidak boleh sekali-kali mengatakan tidak efek, nggak ngaruh. Itu kita nggak boleh ngomong. Orang Kristen seperti apapun di dunia ini, dalam hidup private-nya, dalam hidup sosialnya, selalu ngaruh, saudara sekalian. Pengaruh. Berpengaruh besar. Christian influence. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik? Itu pertanyaannya kan. Di gereja, di keluarga, di masyarakat, di jalanan, di negeri asing, di pekerjaan kita, ya, di klub yang kita join, begitu kan. Di reuni teman-teman. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Yang pertama, kita memberikan pengaruh yang baik melalui doa. Saudara, kita ini punya Christian influence, itu beda sama influencer ya. Influencer itu pekerjaan dibayar. Influencer itu sebuah pekerjaan dan mereka bisa apa saja mempengaruhi orang, begitu kan ya, menggerakkan orang mengambil tindakan. Tapi kita itu kita itu punya pengaruh lebih besar dari itu. Kenapa? Bukan sekedar menggerakkan orang mengambil tindakan, tapi bisa Tuhan pakai mengubah hati orang. Dari keras jadi lembut. Dari tolak Tuhan sampai terima Tuhan. Itu luar biasa. Dan itu terjadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena kuasa Tuhan.
Dan kita terkoneksi dengan kuasa Tuhan melalui doa. Itu sebabnya di balik semua sejarah kebangunan rohani, tokoh-tokoh pengkhotbah-pengkhotbah yang Tuhan pakai luar biasa, menjangkau puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang, ada orang-orang yang berdoa. Saudara sekalian, ada orang-orang yang berdoa. Pengaruh terbesar itu bukan sekedar dari seorang pengkhotbah yang khotbah kepada ratusan juta orang, tapi dari orang-orang Kristen yang bertekuk lutut, berdoa supaya datangnya kebangunan. Karena Tuhanlah yang membawa kebangunan, bukan manusia. Manusia cuma alatnya. Nah, kita terkoneksi dengan kuasa Tuhan yang punya pengaruh luar biasa itu dalam dunia melalui doa. Jadi, kalau orang Kristen itu malas berdoa, jangan dibilang tidak ada pengaruhnya loh. Jangan dibilang nggak ada yang tahu kok. Saya itu nggak doa juga nggak ada yang tahu, begitu kan? Yang tahu cuma Tuhan. Pengaruhnya sangat besar. Karena berarti kuasa Tuhan tidak mengalir dan hidup di dalam kita, karena kita tidak terkoneksi secara akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya kita punya pengaruh justru tidak baik. Pengaruh kita tidak baik, saudara sekalian. Mau tidak mau, suka nggak suka, kita punya pengaruh. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, pengaruh itu pengaruh yang saleh, yang kudus, yang mendekatkan orang pada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, pengaruh itu buruk. Karena itu esensial, sangat penting sekali. Kita itu dekat dengan Tuhan di dalam doa, selalu terkoneksi, karena dasar semua pengaruh kita adalah kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja ketika kita terkoneksi dengan Dia dalam doa. Karena Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang mengubah, mempengaruhi orang, Tuhanlah yang membawa kebangunan, kita kan terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika kita terkoneksi dengan Tuhan dalam doa, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, pengaruh Tuhan luar biasa. Dan kita pun tidak berani main-main meremehkan pengaruh kita. Saudara, di dalam Yeremia 33 ayat 3, gampang sekali ya diingatnya ya. 33 ayat 3 ya. Tuhan berkata begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan singkapkan kepada kita besar sekali pengaruh pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita lihat hasilnya. Tidak berani kita malas berdoa, tidak berani kita main-main dalam berdoa, tidak berani kita bolong-bolong dalam berdoa. Karena Tuhan memperlihatkan pada kita betapa besarnya pekerjaannya. Saudara, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang mempengaruhi dan mengubah hati manusia yang keras. Karena Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus untuk menggerakkan hati orang. Ada seorang suami yang kerjanya malam hari ya, jam 8 sampai jam 4 pagi. Saudara sekalian ya, jam 8 sampai jam 4 pagi. Biasa dia menyetir pulang itu jam 4.30. Sampai di rumah 5.30 istri masih tidur. Istri biasa bangun jam 6 atau jam 7 kadang-kadang kalau capek. Saudara, satu hari istrinya bangunnya pagi ya, padahal dia capek semalamnya. Dia bangun jam 4.30 dan dia teringat suaminya. Lalu dia teringat suaminya tiap kali nyetir jam 4.30. Maka dia berdoa. Dia berdoa ya. Dia tahu suaminya tuh lelah meskipun biasanya dia tidur, tapi kali itu dia bangun 4.30 dia berdoa, "Tuhan, pimpin suami saya waktu menyetir itu dengan baik sampai rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa." Setelah dia doa, pikirnya bisa tidur lagi, saudara sekalian. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, suaminya sampai di rumah jam 5.30. Wah, kaget lihat istrinya. "Kok udah bangun?" "Saya tadi bangun jam 4.30, nggak bisa tidur lagi, keinget kamu. Saya doakan kamu." Wah, saya mau cerita sesuatu. Suaminya masuk ke rumah lalu cerita sama istrinya. "Tadi saya masih ingat nyetir mobil pulang dari perusahaan, dari tempat kerja ya, jam 4.30. Tapi saya lupa jalan apa yang saya ambil. Saya ngantuk sekali." Saudara, suami itu menyetir dalam keadaan gak sadar loh. Dia bingung. Dia ingat-ingat gimana caranya saya bisa sampai rumah. Masa saya refleks nyetir sambil tidur begitu, belok kiri, belok kanan. Mana ada orang kayak begitu. Kalau sudah tidur kan kecelakaan. Saudara, mereka semakin gentar. Itu pasti tangan Tuhan. Saya begitu ngantuknya. Saya nggak tahu gimana kok bisa sampai di rumah 5.30 seperti biasa. Dan kamu kok berdoa untuk saya hari itu. Jangan kita meremehkan pengaruh doa. Seorang Kristen punya pengaruh paling besar dalam doa. Saudara sekalian, itu paling dasar. Ya. Jadi kalau kita melalaikan tugas paling dasar ini, saya yakin pengaruh kita tidak besar, tidak baik. Ya.
Ketika kita menang dalam pertempuran rohani, dalam lutut kita berdoa, saya yakin pertempuran yang lain, pengaruh yang lain pasti baik. Ini janji Tuhan dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maksudnya berdoa. Aku akan memberitahukan kepada hal-hal yang selama ini kamu belum paham. Yang selama ini kamu belum tahu. Biar kamu semakin lihat betapa besar pengaruh Tuhan. Dan bagaimana kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita pun bisa berpengaruh, berdampak besar secara baik. Saudara, mungkin kita frustrasi kadang-kadang lihat keluarga kita, ya, lihat situasi kehidupan kita, pekerjaan kita. Aduh, semua ini kok sepertinya tidak sesuai dengan harapan, begitu kan. Saya juga rasa nggak ada dampak. I don't make any difference gitu ya. Apa sih bedanya saya ada di sini? Saya kok rasanya nggak kuat lagi ya, nggak berdampak apa-apa. Itu karena kita nggak berdoa. Karena kita pikir kitalah pusat pengaruhnya. Saudara sekalian, Tuhanlah sumber pengaruh, sumber kuasa itu. Kita itu terang seperti bulan, cuman memantulkan cahaya matahari. Sumber cahaya bukan di kita. Mana bisa jadi terang kalau nggak terkoneksi dengan Tuhan? Mana mungkin berikan pengaruh yang baik kalau tidak ada komunikasi yang intim dan rutin dengan Tuhan? Nah itu ya. Jadi kita melihat pengaruh kita berasal dari Tuhan, karena itu ketika kita melihat ada seorang anggota keluarga yang sulit berubah dan tidak bisa berubah, kita melihat di tempat kerja ada sifat-sifat manusia, saudara sekalian, dan kita merasa putus asa mengatakan, apa efeknya saya di situ? Orang juga nggak berubah kok lihat saya hadir di situ. Berdoa. Karena sumber pengaruh, sumber kuasa, sumber terang itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kita ini hanya seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Bukan sumbernya ada di kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan kita, pelayanan kita adalah peperangan rohani. Tanpa doa, kita pasti kalah. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 12. Apa sih natur pelayanan dan natur hidup orang Kristen? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ini dalam pertempuran rohani. Kalau kita tidak berdoa, tidak berakar dalam doa komunikasi dengan Tuhan dan juga dalam firman, saudara, kita tidak mungkin memberikan pengaruh yang baik. Kita akan lupa kita ini orang Kristen, ngomongnya sembarangan, mengambil keputusan juga tidak berdoa dulu, kemudian juga mengambil tindakan sebagai atasan juga semena-mena, begitu kan? Kita pasti nggak peka, karena kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Di situ pengaruh kita sangat buruk, dan dampaknya sangat merusak kekristenan dan gereja kita. Dan ini yang kita tidak mau. Ini adalah pertempuran rohani. Iblis mau mempengaruhi dunia dan orang sekitar kita. Tuhan memakai kita untuk memberikan pengaruh yang kudus. Bagaimana kita bisa melakukan tugas ini kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan dalam doa? Kalau kita lupa ini adalah tugas rohani, menghadapi konflik rohani dengan penguasa di udara. Ini yang pertama. Seorang Kristen hanya bisa berpengaruh kalau dia berdoa dan terus berdoa dan terkoneksi dengan Tuhan. Tanpa itu, dia seperti bulan yang tidak kena sinar matahari. Cuman suatu satelit, satu planet, atau apapun namanya itu yang gelap. Saudara sekalian. Bagaimana yang kedua? Kita itu bisa punya pengaruh. Jadi orang Kristen yang berpengaruh yang baik, saudara sekalian. Hidup kita harus benar. Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara sebagai orang Kristen, suka atau nggak suka, kita diposisikan di atas gunung, kita adalah saksi Tuhan. Nah itu yang menempel pada kita. Maka Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu garam dunia. Kalau kamu sudah ditebus oleh Yesus, kamu nonjol sendiri. Seperti kota di atas bukit, di atas gunung. Nggak bisa enggak, saudara sekalian. Mau disembunyikan KTP kita, mau tidak dibilang-bilang orang Kristen, mereka akan tahu. Saudara, saya ingat ada seorang sopir yang mau menjemput saya ke airport ya. Dia permisi masuk ke rumah saya, lalu boleh nggak saya gunakan kamar mandi, toilet? Boleh. Setelah dia keluar, kemudian dalam perjalanan ke airport dia berkata begini, saya boleh tanya sesuatu nggak? Kamu orang Kristen ya? Loh, tahu dari mana? Kamu ini pendeta ya? Saudara, saya nggak pernah cerita sama dia saya orang Kristen. Nggak pernah saya cerita sama dia saya pendeta. Kok kamu tahu saya berasa waktu masuk rumah kamu? Saya berasa. Saudara, kita jangan remehkan pengaruh kita. Ya, bagaimana kita itu bersikap di rumah.
Bagaimana kita bersikap pada orang lain. Bagaimana orang itu lihat. Orang itu lihat dan menilai. Saya sampai kaget, saudara sekalian. Apa Tuhan bicara kepada dia? Kamu lihat apa di rumah saya? Ya pokoknya saya berasa saja. Mungkin lukisan yang saya taruh di dinding ada ayat Alkitab mungkin. Atau tanda salib mungkin. Tapi kok yang saya bingung, kok kamu tahu saya pendeta? Kalau kamu bilang saya orang Kristen, ya biasa begitu ya. Kalau kamu tahu saya pendeta, dari mana? Saya belum ngomong masalah teologi loh. Saya belum ngomong masalah Injil, belum ngomong masalah firman. Saudara, orang menilai. Mereka tahu itu apa orang Kristen. Cara ngomongnya itu bagaimana? Sikapnya bagaimana? Itu sebabnya kita harus hidup dengan benar. Kita nggak tahu kapan Tuhan pakai kita untuk berbicara soal Injil. Mulut kita ini ngomong Injil akan sangat lemah kalau hidup kita nggak benar, saudara sekalian. Apa yang penting dari seorang saksi? Kesaksiannya benar. Ya, orang Kristen Injil itu benar ya, karena itu dari Tuhan. Tapi dari mana kita bisa menjadi saksi yang baik, saksi yang benar? Kalau hidup kita berpadanan dengan Injil, kata Paulus. Hidupnya itu benar. Saudara, ada seorang manajer berkata kepada anak buahnya, kalian sekarang sudah mulai masuk kerja, harus tepat waktu ya. Kalau bisa sebelum waktunya sudah sampai. Kerja mulai jam 9, kalian jam 9 teng sudah harus mulai kerja. Jadi kalian datanglah 8.55, 8.50, mau lebih pagi juga boleh. Jam 9 teng kita serempak mulai sama-sama. Sudah semua pegawainya melakukan yang dia lakukan. Kenapa? Karena manajernya datang jam 8. Mereka mengatakan perkataan manajer ini, permintaan dia, instruksinya punya bobot. Kenapa? Hidupnya sesuai dengan instruksinya. Dia suruh orang datang jam 9, dia sendiri datang jam 8. Tapi sebaliknya kita bayangkan ya. Seorang manajer ngomong, mulai besok kalian ya datangnya tuh jam 9 ya. Kalau bisa sebelum waktunya, dia datang jam 10. Saudara sekalian, tidak ada bobotnya perkataan dia. Kita ini dengan mulut beritakan Injil, ngomong nama Yesus, ngomong istilah kasih agape. Bobotnya tuh dari mana? Salah satunya dari hidup kita yang berpadanan dengan Injil. Bayangkan, saudara sekalian ya, kalau mulut seseorang itu memuji Tuhan, haleluya, tetapi perilakunya di luar gereja, di luar pelayanan itu betul-betul terbalik dari apa yang Alkitab ajarkan, maka orang menyimpulkan orang Kristen itu munafik ya. Nyanyi-nyanyi haleluya dalam gereja, tapi di luar itu luar biasa kontradiksinya. Saudara, kuasa kita, pengaruh kita akan terasa besar kalau hidup kita sesuai dengan kata-kata kita. Jangan bicara yang kita nggak praktekkan, dan kalau kita sudah bicara itu, kita harus praktekkan. Ketika ada kontradiksi antara mulut dan praktek kita, kesaksian kita, pengaruh kita sangat buruk. Saudara, ada seorang anak berkata begini, saya tahu orang tua saya itu nggak sempurna kok. Bukan karena itu saya marah. Saya marah bukan karena mereka orang gak sempurna. Siapa yang sempurna di dunia ini? Tapi saya marah karena mereka mengajarkan A, tapi mereka melakukan B. Saudara, banyak anak marah seperti itu. Mengajarkan A, melakukan B. Nah, baca Alkitab ya, nggak pernah sendiri baca Alkitab. Nah, doa ya, nggak pernah berdoa. Nah, jadi orang jangan bohong ya, harus jujur. Tapi di telepon dia dengar orangnya tua-tuanya terus mengarang-arang cerita. Mengada-ngada. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih fatal daripada kemunafikan. Itu yang paling berat sekali menghancurkan pengaruh Kristen yang baik. Saudara, berita yang paling menyedihkan kalau ada seorang hamba Tuhan tertangkap skandal. Wah, di mimbar berbicara A, yang diperhatikan B. Wah, itu betul-betul seperti pukulan telak buat Kristenan. Biarlah kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hidup benar kita ini penting. Dan kita hidup di zaman yang bagaimana? Zaman yang penuh dengan kritik, saudara sekalian ya. Yang paling banyak dikritik itu siapa? Kekristenan. Saudara, ada seorang mengetes ya, masukin di internet ya, ceritakan humor tentang kekristenan. Wah, begitu banyak humor tentang Kristen, masuk tentang Yesus loh, yang mengejek, saudara sekalian ya. Tetapi ketika diminta untuk kepercayaan yang lain, nggak berani komputernya. Jadi dunia ini berani mengkritik orang Kristen.
menjadikan nama Yesus bercandaan, saudara sekalian ya. Dan itu sangat mungkin karena hidup orang yang mengaku Kristen banyak yang tidak benar. Bukan berarti orang lain lebih benar, tetapi ngomongnya bagus kok kelakuannya seperti itu. Ini betul-betul kontradiksi. Maka saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh kritik, khususnya kepada kekristenan. Semua peristiwa sejarah gelap kekristenan ya, penjajahan, eksploitasi, perang ini, perang itu semua dibawa sekarang. Wah, gereja banyak kesalahan, menghukum ilmuwan yang bilang matahari dikelilingi bumi. Ngomong begitu aja dihukum. Apa itu gereja? Saudara, begitu banyak sejarah dibongkar sekarang. Maka kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup di zaman apa? Kita dikelilingi oleh mulut-mulut dan mata-mata yang sinis memandang kekristenan. Karena itu hidup kita harus benar. Serius. Supaya apa ketika kita hidup benar? Supaya membuat kritikus-kritikus itu diam dan tidak lagi mengkritik. Malah bisa memuji, memuliakan Bapa di sorga. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu ayat 16 kan? Dan Rasul Petrus mengingatkan kita. Begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah atau mengkritik kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Luar biasa. Kritik itu akan diam kalau hidup kita benar. Banyak hal bisa dikritik dari kekristenan. Banyak hal bisa dikecam dari sejarah kekristenan. Betul. Dan banyak contoh-contoh yang tidak baik yang mengatasnamakan kekristenan. Tapi ketika kita satu orang hidup itu benar. Dari kita, saudara sekalian. Pelan-pelan kritik itu berkurang. Ini kata Tuhan. Orang melihat perbuatanmu yang baik, yang benar itu. Memuliakan Bapamu di sorga. Dan mereka yang memfitnah itu, diam. Tidak lagi mengeluarkan kritik, kutuk, dan fitnah. Dan hoax tentang Kristenan. Itu tugas kita. Saudara, kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, meskipun kita masih bergumul, kita banyak ketidaksempurnaan, tapi kalau kita sungguh Tuhan, saya mau hidup taat. Karena saya menyandang nama Yesus. Saya mau hidup saya punya pengaruh yang kudus, yang baik. Supaya bisa mendiamkan mulut-mulut yang mengkritik itu, bahkan mengubah mulut mereka jadi lidah yang memuliakan Tuhan. Tuhan pakai saya. Tentu, berdoa saja kalau tidak pernah, bagaimana bisa berpengaruh? Kita mari berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan, pakai hidup saya. Saudara, ada bencana alam terjadi di sebuah daerah, dan bantuan terawal terbanyak itu datang dari gereja, datang dari kekristenan. Luar biasa. Siapa bisa mengkritik? Siapa bisa mengkritik bantuan yang diberikan oleh orang Kristen? Tidak ada. Tidak bisa dikritik. Saudara sekalian, tidak ada yang bisa fitnah. Kita lakukan dari kasih, dengan tulus, tidak ada syarat apa-apa. Betul-betul karena ini perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan sesama, dan mau jadi saksi Tuhan yang baik. Siapa bisa mengkritik? Hoax apa mau disebarkan? Petrus bilang nggak bisa. Kalau lihat perbuatan mau baik, fitnah itu berhenti. Bahkan mereka bisa memuliakan Tuhan. Wah, itu luar biasa ya. Daya tarik kita besar sekali loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan berbuat kasih, hidup benar, itu punya daya tarik luar biasa. Dan Yesus mengajarkan ya, bahkan dalam Matius 5 perintah yang sangat radikal, yaitu apa? Mengasihi musuh. Saudara sekalian, ada seorang, ada 5 orang misionaris dari Amerika. Ya, salah satunya bernama Jim Elliot. Jim Elliot ini datang ke Ekuador, Amerika, ke negara Ekuador. Singkat cerita, dia dengan keempat teman misionarisnya dibunuh. Saudara, mereka mati ya. Mereka mati ditombak oleh suku-suku, sebuah suku di Ekuador. Saudara, apa yang istrinya Jim Elliot lakukan? Istrinya dengan seorang istri, saudari perempuan dari seorang misionaris lain yang mati itu, mereka pergi terbang ke Ekuador. Mau bicara dengan kepala suku yang sudah membunuh suaminya. Suami-suami dan kakak mereka ya. Mau ngomong. Istrinya menjelaskan, suami saya dan teman-temannya tidak bermaksud jahat. Kami sudah terima keselamatan, mereka hanya mau bagikan. Tidak ada maksud menjahati, membunuh, membawa penyakit, melukai suku kalian. Dan saya siap melanjutkan pekerjaan pelayanan suami saya di sini
kalau kalian bisa mengerti bahwa kami tidak punya maksud jahat. Saudara, suku-suku kepala suku itu berubah loh. Ya udah silakan pelayanan. Dan dari situ suku itu banyak yang kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka tidak pernah ketemu. Ada orang sudah ditombak suaminya kok istrinya datang pelayanan. Harusnya istrinya bawa tentara dong. Balas dong suaminya. Kok ini malah istrinya menggantikan suaminya meneruskan pelayanan. Mau melatih orang-orang itu bukan hanya jadi orang Kristen, tapi bisa memberitakan Injil. Luar biasa saudara sekalian. Begitu banyak orang dari suku itu menjadi Kristen. Dan ketika mereka baca diajarkan Matius 5, aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Mereka ngangguk-nganggukan kepala. Kenapa? Dipraktekkan sama istri Jim Elliot. Benar, benar. Ajaran Yesus benar. Kenapa? Itu prakteknya lihat. Saudara sekalian betapa pentingnya ya. Dan karena itu, pengaruh kita bukan cuma doa, bukan cuma hidup benar, tapi ini yang terbesar, kasih. Saudara, Yesus berkata, dengan demikian semua orang, tidak terkecuali ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Wah, pengaruh terbesar orang Kristen adalah kasihnya. Jadi kalau tidak di antara orang Kristen tidak saling mengasihi, gereja redup. Nggak ada pengaruh. Tetangga-tetangga cuma ketawa. Ya, ya itu memang gereja kita. Kita ada kenal gereja itu udah puluhan tahun di sini, tapi tidak ada efek sama sekali. Bahkan efeknya menjadi bahan tertawaan. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau berdampak pada dunia, kamu mau kasih tahu dunia, kamu adalah muridku, love one another. Kasihilah satu dengan yang lain. Saudara, ada sebuah acara TV yang ditonton banyak orang ya di Amerika. Kenapa? Itu kan acara biasa. Ya itu acara biasa, wawancara. Wawancara apa? Wawancara dengan sepasang suami istri yang anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Kenapa diwawancara? Kan banyak orang tua juga anaknya meninggal karena kecelakaan. Karena suami istri ini ternyata anaknya itu meninggal ketika duduk di kursi penumpang. Yang menyetir itu bukan anaknya. Yang menyetir itu teman baik anaknya. Teman baik anaknya yang mabuk, ngantuk, menyetir, nabrak, dianya hidup. Anak mereka meninggal. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka doa sama Tuhan. Tuhan seperti menggerakkan hati mereka. Kamu mesti menunjukkan kasih kepada anak yang melalui mabuknya membunuh anak kamu. Maka saudara sekalian, mereka undang anak itu ya. Mereka juga kenal anak itu, teman baik anak mereka. Mereka undang. Kami undang tinggal di rumah kami. Tidurlah di kamar anak kami yang sudah dipanggil Tuhan itu karena kecelakaan. Kamu tidur di sana. Kamu makan bersama kami. Ya, kami perlakukan kamu seperti anak. Saudara sekalian, bukan hanya suami istri mengampuni, tetapi suami istri ini memperlakukan si pembunuh ya, karena mabuknya ini dengan sebagai anak mereka. Bahkan sang suami dengan anak ini, saudara sekalian, anak yang tadi mabuk dan menabrak sampai anak orang tua tadi meninggal, bersama-sama seminar bersama dengan pemuda ini. Betapa pentingnya menyetir dengan aman. Jangan minum alkohol, jangan ini, jangan itu, jangan mengantuk. Kalau mengantuk, cepat ke pinggir. Wah, punya dampak sangat besar sekali. Banyak orang tua juga kehilangan anak mereka, tetapi kenapa hari itu banyak sekali yang nonton? Kenapa pengaruhnya besar? Karena mereka tidak habis pikir. Kok kamu mengasihi sih? Mestinya kamu tuntut anak itu supaya dia dari muda di penjara. Seumur hidup kalau bisa. Karena dia dengan kemabukannya dan kelalaiannya membuat seorang muda kehilangan nyawa. Saudara, mereka terus nonton, menitikan air mata, yang nonton tuh jutaan. Padahal siaran TV biasa. Bukan kabel, bukan film, bukan siaran langsung. Siaran TV biasa wawancara. Karena mereka tidak habis pikir, kok mengasihi? Harusnya keadilan dong. Kamu ambil anak saya bikin kamu sengsara. Tidak. Saudara, tidak. Ya. Saudara, ada seorang yang anti Tuhan ya, dan dia juga anti gereja. Dia terus mengejek kekristenan, cari-cari ini ya, komplain ya ketika gereja hari Natal pasang dekorasi malam-malam dengan lampu yang indah. Dia mengatakan, itu terlalu silo, mengganggu mata saya. Dia terus mencari perkara dengan gereja. Dan dia orang ateis, saudara sekalian. Satu hari, dia kan nggak jauh dari gereja tinggalnya. Satu hari mereka mendengar,
matanya akan buta kecuali dioperasi. Dan dia nggak ada uang buat operasi. Saudara, apa yang gereja lakukan? Gereja kumpulin uang, ya. Kumpulin uang, ya. Lalu kemudian satu orang sampaikan pada dia, kamu coba operasi mata. Ini ada uang, kamu cepat operasi mata. Wah, orang ateis itu kaget. Singkat cerita, dia operasi mata, sembuh dia, nggak jadi buta. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia nggak pernah kritik gereja lagi dari situ. Nggak pernah kritik Tuhan Yesus. Nggak pernah bercandain nama Tuhan. Masuk ke gereja. Dia mengatakan, sekarang saya tahu Tuhan ada. Dari mana kamu bisa berubah? Kasihnya orang Kristen. Saya ejek itu gereja bertahun-tahun, saya cari gara-gara terus, saya komplain terus, kalian pasang lampu, nggak pernah dibalas. Bahkan ketika saya hampir buta, kalian kumpulkan uang, kasih saya operasi. Tuhan ada. Yesus itu benar. Saya sekarang mau belajar pelan-pelan. Saya belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, tapi saya mau dengar setiap minggu ke gereja ini. Apa yang diajarkan dari firman Tuhan. Sebab, karena kalian melakukannya. Sekarang saya tahu ajaran itu benar. Saudara, dampak kita luar biasa ketika kita melakukan perbuatan kasih dari yang dengan tulus. Apalagi mengasihi musuh. Luar biasa, ya. Orang yang otaknya itu ateis, mulutnya menghina kekristenan, bisa diam, lalu otaknya mulai terbuka. Mungkin ada Tuhan, ya. Saya salah selama ini. Saya mau belajar lebih lanjut. Terus tiap minggu ke gereja dia. Saudara sekalian, gak pernah ada lagi masalah di situ. Karena gereja ini melakukan yang Yesus katakan. Kasih. Itu pengaruh besar sekali. Influence-nya tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kata Paulus. Dunia akan tahu kamu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Sekaligus, saudara sekalian, kita diingatkan, ya. Kalau sampai gereja kehilangan kasih mula-mula, maka pelitanya jadi gelap. Seperti Wahyu pasal 2 gereja Efesus. Ingatlah aku mencela engkau, kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ingatlah betapa dalamnya engkau setelah jatuh. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan cabut kaki diannya, gerejanya jadi redup, nggak bersinar. Nggak ada cinta kasih, nggak bisa jadi terang dunia. Terang itu ditaruh di kolong, nggak bersinar. Jadi sebuah gedung saja. Orang Kristen ya biasa aja, warga biasa. Dia Kristen nggak Kristen nggak ada efeknya, bahkan efeknya jelek, begitu kan? Mengaku Kristen tapi tidak ada faedah apa-apa, membawa faedah apa-apa bagi orang lain. Saudara, ketika kita hilang kasih mula-mula, pelita itu jadi redup, kata Tuhan. Saya ambil pelitanya. Kalau kamu pertahankan kasih mula-mula, pelita itu, terang itu menyala dengan sangat terang sekali. Ya. Dan di situ Yesus mengatakan, orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kasih begitu powerful, ya. Mengubah orang yang antipati mulai jadi simpati. Di sini kuasa kasih sangat besar. Kuasa doa, kuasa hidup yang benar, dan kuasa cinta kasih. Orang yang secara otaknya itu ateis, ya, tiba-tiba mulutnya diam. Ya, saya nggak berani berkata lagi, nggak ada Tuhan. Karena bagaimana orang-orang ini mau mengasihi saya yang sudah mencela, menghina, mempersulit mereka selama ini. Tuhan ada. Saya tidak boleh ngomong Tuhan nggak ada. Tuhan ada, saya harus belajar supaya saya bisa ketemu dan kenal dia. Saudara, luar biasa, ya. Dengan kasih kita bisa mengubah pandangan orang yang keras sekalipun tentang kekristenan, melawan kekristenan. Ketika orang belum merasakan kasih Tuhan melalui orang Kristen, mudah sekali memfitnah, mengkritik, mengecam. Apalagi dalam sejarah Kristen banyak sekali terlibat, ya, dianggap terlibat dalam banyak hal yang tidak baik, betul? Saudara sekalian, perbudakan, penjajahan, kolonialisme, begitu ya, peperangan dan sebagainya. Tapi ketika melihat cinta kasih orang Kristen yang tulus, ya, semua fitnah, semua kritik diam. Di situ kita berpengaruh. Mari kita tetap jaga cinta kasih Tuhan. Kasih mula-mula itu jangan sampai padam. Karena di situ pengaruhnya, saudara sekalian. Bersama dengan kuasa doa dan kuasa hidup benar. Kita tidak kurang kasih Allah, karena Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita secara berlimpah, ya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, bayangkan satu orang saja punya dampak besar. Apalagi satu gereja, apalagi satu sinode. Kita nggak bisa meremehkan pengaruh kita. Saudara, dunia adalah ladang misi kita, ya. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak bilang kamu terang Ketapang. Yesus nggak bilang kamu terang Jakarta. Yesus nggak bilang kamu terang Kelapa Gading. Kamu terang dunia. Efek kita besar.
Dan kita tidak boleh meremehkan pengaruh kita. Kemana kita pergi, di mana kita berada, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita sedang memberikan pengaruh. Dan Yesus menebus kita untuk memberikan pengaruh yang baik. Dan ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, seperti bulan, kita memantulkan cahaya matahari. Kita bisa menjadi terang. Karena itu sangat penting, saudara sekalian, kita ingat. Yang pertama, kita berpengaruh baik ketika kita berdoa. Karena ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita memancarkan terangnya. Kita tidak punya terang pada diri sendiri. Terang kita berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Dan kita hanya bisa terkoneksi dengan terang itu, memantulkan terang itu, kalau kita berdoa. Dan rutin, rajin, tekun. Yang kedua, pengaruh kita bukan hanya dari doa, tapi dari hidup benar. Apa yang kita akui setiap minggu, setiap hari sebagai orang Kristen, kita jalankan. Ketika orang melihat sinkron antara mulut dan perbuatannya, mereka respect. Perkataan kita ada bobotnya. Nasihat kita nggak berani diremehkan. Dan yang paling penting, saudara sekalian, kasih. Ketika kita ingat bahwa Allah adalah kasih, dan Tuhan mau kita tetap punya kasih mula-mula ya kepada Tuhan, dan dengan itu kita melayani, mengasihi sesama juga, saudara sekalian, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kekristenan. Tidak ada. Karena antikristus dan iblis pun, kata kitab Wahyu, akan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Kita bukan mengalahkan dengan senjata. Kita bukan mengalahkan dengan dendam. Kita bukan mengalahkan dengan militer. Kita mengalahkan dengan kasih anak domba yang mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya bagi kita. Kita mengalahkan si antikristus, si kuasa iblis dengan kuasa darah anak domba. Betapa besarnya. Orang Kristen bukan membalas dendam. Orang Kristen bukannya membalas, saudara sekaliannya, tapi mengasihi dan menaklukkan dengan kasih. Itu kuasa yang Tuhan berikan pada kita. 3 hal ini, Bapak Saudara sekalian, kalau setiap kita sungguh-sungguh serius lakukan dengan pertolongan Tuhan, saudara akan melihat sendiri. Beda. Pengaruhnya beda. Dari keluarga kita, dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, sampai teman gereja kita, sampai teman kerja kita, sampai tetangga kita. Dimanapun kita berada, termasuk di Zoom. Besar sekali pengaruhnya. Dan ini doa kita. Dan ini misi kita. Dan dunia adalah ladang misi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Biar Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saya kembalikan kepada Bu Wiwin atau mungkin siapa ya untuk boleh memandu kita kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu ya pada malam hari ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada sesi untuk bertanya, silakan.